Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala pada pagi setengah siang ini. Dengan pertolongan, dengan rahmat, dan dengan karunia Allah Ta'ala, kita masih bisa berjumpa kembali untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga perkataan para ulama dalam rangka untuk menjadikan Islam kita ini lebih baik, menjadikan kualitas ibadah kita lebih baik dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Karena yang menentukan kehidupan kita di akhirat, surga atau neraka, itu tergantung dari sejauh mana keislaman dan kualitas ibadah kita. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang salah satu rukun Islam yang insya Allah seluruh kaum muslimin sepakat, tidak ada perbedaan pendapat bahwa sholat itu hukumnya wajib. Tetapi persoalannya tidak berhenti sampai di sini. Karena tanpa disadari ternyata ada beberapa amalan ataupun perbuatan yang membuat sholat kita itu tidak diterima. Ini persoalannya. Karena sholat itu ibadah yang setiap hari kita jumpai. Setiap hari terus kita lakukan 5 kali dalam sehari. Maka alangkah ruginya kalau udah ruku, sujud, jenta-jentit ya, ternyata sholat kita tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit, alias tidak diterima. Bapak Ibu sekalian, seorang mukmin itu di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus memenuhi 3 rukun. Yang pertama mahabbah, cinta. Yang kedua roja, mengharap. Mengharap ibadah kita diterima, sholat kita diterima, kemudian kita pun juga diampuni. Yang ketiga khauf. Khauf itu takut. Takut kalau ibadah kita, sholat kita enggak diterima.
takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini harus terpenuhi 3 rukun ini pada seorang muslim ketika dia melakukan ibadah. Dalilnya surat Al-Isra ayat 57. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Ayyuhum aqrabu, siapakah di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuna rahmatah. Nah ini. Mereka itu mengharapkan rahmatnya. Wa yakhafuna azabah. Mereka pun juga takut akan azabnya. Inna azab rabbika kana mahdzura. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Ini Bapak Ibu semua, bagaimana orang-orang beriman itu mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mereka takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ada pada diri seorang mukmin. Sehingga salah seorang salaf kita mengatakan, man abadallaha bil hubbi fahuwa zindik. Barang siapa yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah hanya karena cinta, maka dia seorang zindik. Zindik itu apa? Zindik itu suatu keyakinan di dalam Islam yang mengarah kepada kekafiran. Itu zindik. Wa man abadahu birroja'i fahuwa murjiun. Barang siapa yang menyembah, beribadah kepada Allah hanya karena mengharap saja, mengharap ampunannya, mengharap kemudian diterima, maka dia seorang murji'ah. Apa sih Ustaz murji'ah itu? Bingung. Murji'ah itu salah satu sempalan Pak di dalam Islam, ya, di mana mereka salah satunya mengatakan bahwa iman itu hanya membenarkan di dalam hati, mengucapkan dalam lisan. Itu murji'ah. Mereka meniadakan amalan. Jadi seorang muslim yang dia enggak sholat, dia enggak puasa, dia enggak haji bagi yang mampu, itu tetap mukmin, tetap beriman. Ini murji'ah. Ini termasuk kelompok sempalan aliran sesat di dalam Islam. Termasuk ketika ada seorang muslim misalkan melakukan perbuatan kekafiran, nyembah kubur, nyembah berhala, nyembah batu, itu kata orang murji'ah dia masih tetap mukmin, ya, masih tetap mukmin, bukan musyrik, bukan kafir. Ini bahaya. Maka orang yang menyembah beribadah kepada Allah dengan mengharapkan saja, maka dia seorang murji'ah. Wa man abidahu bil khaufi. Barang siapa yang menyembah beribadah kepada Allah hanya karena takut saja, takut gak diterima, ya, takut dengan azabnya, fahuwa haruriyun, maka dia seorang haruri. Haruri itu salah satu sempalannya khawarij. Khawarij itu takfiri Bapak Ibu. Ya, mungkin kalau bahasa orang Indonesia itu teroris, nah, begitu ya. Jadi orang-orang takfiri ini, orang-orang khawarij ini, mereka ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala landasannya cuma takut. Takut dengan azab, takut enggak diterima dan seterusnya. Ini orang khawarij. Maka Ahlussunnah wal Jamaah wa man abidahu bil hubbi wal khaufi war raja'i fa huwa mu'min. Barang siapa yang menyembah Allah dengan cinta, takut, kemudian mengharap, maka dia seorang mukminun muwahhidun, mukmin yang bertauhid. Jadi ini 3 rukun ini harus kita penuhi ketika kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu semua, para ulama salaf kita terdahulu, mereka begitu semangatnya untuk menyempurnakan amalan mereka, menyempurnakan ibadah mereka. Kemudian mereka berharap agar amalan tersebut diterima dan mereka takut ketika amal mereka itu ditolak.
Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. Wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah." Wahai Rasul, ayat surat Al-Mu'minun tadi itu 60. Ahuwar rajulul ladzi yazni wa yasriqu wa yashrabul khamra. Apakah yang dimaksud dengan ayat itu adalah seorang lelaki yang berzina, kemudian dia mencuri, kemudian dia minuman khamar, kemudian dia takut dengan dosanya itu? Maka Nabi menjawab, la ya bintas Siddiq. Enggak, bukan itu wahai putrinya Siddiq. Walakinnahu rajulu yasumu wa yatasaddaqu wa yusalli wa huwa yakhafu alla yataqabbala minhu. Tapi yang dimaksud dengan ayat itu adalah seorang yang puasa, kemudian bersedekah, kemudian dia sholat, dan dia takut semua amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dulu, Pak ya, itu dulu. Jadi ulama salaf kita dulu itu mereka benar-benar takut ya, amalan mereka nggak diterima, di samping mereka bersemangat untuk menyempurnakan amalan. Ya. Bahkan mereka mengatakan, diantaranya ada Al-Imam Fudalah bin Ubaid mengatakan, la an akuna a'lamu annallaha qad taqabbala minni misqala habbatin min khardalin. Andaikan aku mengetahui kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima dariku satu amalan saja, satu kebaikan saja, ahabbu ilayya, lebih aku cintai minad dunya wa ma fiha, dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Itu sikap mereka ya. Ada satu kebaikan, satu amalan kita yang diterima oleh Allah, satu saja, gak usah banyak-banyak, itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Kemudian beliau mengutip surat Al-Maidah ayat 27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu juga mengatakan, la an astayqina, kalau seandainya aku yakin, annallaha taqabbala minni salatun wahidatun, andaikan Allah itu menerima dariku satu solat saja, satu solat Pak, bukan 5, satu solat saja, ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha, lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Kemudian beliau pun juga mengutip surat Al-Maidah ayat 27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Ya. Itu Bapak Ibu ya, sebagai muqaddimah, pembukaan dulu bagaimana sikap para salaf kita ketika mereka mengerjakan kebaikan, mengerjakan sholat. Mereka benar-benar takut kalau itu sholatnya nggak diterima, kalau amalan kebaikan mereka nggak diterima. Luar biasa ya. Dan maka kita pun juga demikian, bukan merasa udah selesai sholat, udah selesai, sementing lastare sholat, lastare bajeng, nggak peduli ini sholat saya diterima apa enggak ya, asar saya diterima enggak ya, maghrib saya diterima apa enggak ya. Itu harusnya bukan sikap kita yang seperti itu. Ketika kita melakukan kebaikan, ditipu rasa takut, gigi pas enggak diterima sedekah, gigi pas sholatnya enggak diterima, gigi pas zakatnya enggak diterima. Itu harusnya orang-orang beriman mencontoh generasi terdahulu. Oke. Sekarang kita masuk pada pembahasan kita. Siapakah orang-orang yang sholatnya itu tidak diterima? Kalau nggak diterima berarti tidak dapat pahala. Ya cuma gugur kewajiban gitu aja. Ya selesai udah. Cuma nggak dapat apa-apa selain daripada capek. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang mendatangi dukun, mendatangi orang pintar dan tukang ramal atau paranormal. Jadi
Saya ulangi, orang-orang yang sholatnya tidak diterima yang pertama adalah orang-orang yang mendatangi orang pintar atau paranormal. Apa dalilnya? Harus ada dalil. Biar saya ngomong ini tidak ngawur, tidak menyesatkan panjenengan. Dalilnya dari Ummul Mukminin Sofiyah radhiyallahu taala anha, dari beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan," barang siapa yang mendatangi paranormal, ya, fasa'alahu an syai'in, kemudian dia bertanya sesuatu kepada paranormal tersebut, lam tuqbal lahu sholatun arba'ina lailah, maka sholatnya tidak diterima selama 40 malam atau 40 hari. Hadis sahih riwayat Muslim. Nah, Bapak Ibu semua, ini harus jadi perhatian besar kita. Ya, kenapa? Karena Indonesia ini, ya, Nusantara ini salah satu bangsa, salah satu negara yang gandrung dengan hal-hal yang berbau klinik. Negara kita ini termasuk rekor negara yang suka dengan hal-hal yang berbau mistik. Mereka tidak percaya kehidupan mereka untuk jauh ke depan. Mereka nggak percaya. Sehingga kemudian ketika mereka ingin mengetahui apa yang akan terjadi sih sama diri saya, dengan keluarga saya beberapa tahun ke depan, maka mereka butuh kepada orang-orang yang bisa nerawang. Benar lagi, ya, butuh sama orang-orang yang bisa nerawang. Jodoh saya besok bagaimana, orang mana, ya, pendidikannya apa, redin apa enggak, ya. Itu mereka datang ke paranormal, ya. Sampai kemudian nama dengan nama, misalkan namanya Mukiti, Mbak Markona, ya, datang ke paranormal, Mbah, ya apa ini? Saya punya calon suami, punya calon istri, namanya ini, nama saya begini, cocok apa enggak? Diterawang sama paranormalnya. Tak cocok nih kacong. Buat apa, Pak? Nek kenyaman, nek berat nih, ya. Berat ini namanya. Kalau sampai sanding dengan namamu, waduh, rumah tanggamu bakal banyak bencana, banyak balaknya. Terus jarma, Pak, ya harus diganti namanya. Kalau ingin rumah tangganya langgeng, diganti akhirnya, Bu, namanya. Ya, diganti namanya. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara mendatangi paranormal. Ya. Ini Nabi mengatakan, barang siapa yang mendatangi paranormal bertanya, cuma bertanya loh ya, tidak membenarkan, tidak diterima sholat kita selama 40 hari. Kendaraan hilang, sepeda motor kecok maling, ya. Datang ke polisi tak marem, ya. Boleh tak temu, datang ke paranormal, pengen tahu siapa yang mencuri, orangnya bagaimana, ya. Datang ke paranormal, sama paranormal, tidak sekejap lagi kemudian madep ke barat, madep ke selatan, ke arah barat. Ya, kemudian orang itu ditutup dengan kain hitam, ditutup dengan kain hitam. Kemudian disuruh baca mantra-mantra, Kemudian setelah itu dibuka kain hitamnya. Ya. Kemudian yang kehilangan tadi ditanya, panjenengan kenaliin apa? Ya. Apa yang sampean lihat? Apa yang nampak dalam kalian? Di kain hitam tadi itu, gibah. Bulan nikah kenaliin orang laki, badannya cembut, orangnya celeng, rambutnya gondrong. Warea malingnya. Gitu, Pak. Ya. Ini dia malingnya. Laki-laki yang gemuk, kemudian kulitnya hitam, kemudian rambutnya gondrong. Sesuai dengan apa yang dia lihat di kain hitam. Maka pantas, makanya saya sering lihat, Bah,
seliwar ada orang yang gendut, kulitnya hitam, kemudian rambutnya gondrong. Nah itu Pak, itu seringkali kita jumpai kalau kita kehilangan barang. Tanya sama paranormal. Maka yang semacam itu ya, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Nah, berkaitan dengan masalah ini Bapak Ibu semua, ada beberapa rincian orang-orang yang mendatangi orang pintar atau paranormal itu ada beberapa hukum. Yang pertama, orang yang mendatangi orang pintar ya, atau paranormal kemudian membenarkan ya, apa yang diucapkan oleh orang pintar tadi, kemudian dia pun juga berkeyakinan bahwasanya dukun tadi atau tukang ramal tersebut mengetahui perkara yang gaib, maka orang ini dihukumi kafir, keluar dari Islam. Mendatangi kemudian membenarkan, juga meyakini kalau tukang ramal ini, dukun ini dia tahu sesuatu yang gaib. Kalau mengetahui orang bisa menemukan barang hilang, itu termasuk mengetahui yang gaib. Padahal tidak ada sesuatu yang hilang, yang gaib itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Pak, dia bisa dihukumi kafir. Dalilnya Pak, surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan pada sisi Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, Allah sendiri. Itu harus tertanam sama diri kita Bapak Ibu semua. Tidak ada peristiwa yang gaib yang terjadi di masa yang akan datang, di masa yang akan depan, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu dalam Al-Qur'anul Karim mengatakan ada 5 kunci gaib. Ada 5 kunci gaib yang itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Yang pertama, dan harus yakini ini, bahwa tidak ada yang bisa mengetahui kematian seseorang kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengetahui, bisa menentukan prediksi sampai mati kurang 5 tahun, sampai matinya kurang 10 tahun, maka dia sudah kafir, sudah keluar dari Islam. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana dia itu akan meninggal dunia. Apa di Probolinggo, apa di Surabaya, nggak ada yang tahu Pak, kecuali hanya Allah. Maka barang siapa yang mengaku mengetahui di mana nanti kita akan meninggal, maka dia telah kafir, keluar dari Islam, karena ini hanya Allah yang tahu. Yang ketiga, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang terjadi di dalam rahim seorang wanita berkaitan dengan janin, kecuali hanya Allah. Saya ulangi, tidak ada yang mengetahui tentang janin atau rahim seorang wanita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mengaku bisa menentukan, oh ini bini, oh ini laki, oh ini kada remah, ini kada iya, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Nah, USG gimana Ustaz? Nah, USG itu kan cuma prediksi, perkiraan. Oh ini perkiraan lahirnya tanggal sekian, perkiraan kelaminnya laki, perkiraan kelaminnya perempuan, kan begitu perkiraan. Tetapi tidak bisa memastikan. Kenapa? Karena ternyata di dalam kenyataannya banyak beberapa di antara janin itu yang ketika di USG itu laki Pak, tapi begitu lahir dia perempuan. Ya meskipun ada yang cocok juga pas dengan prediksi USG. Kemudian yang keberapa ini? Yang keempat, tidak ada yang bisa menurunkan hujan. Saya ulangi, tidak ada yang bisa menurunkan hujan atau mengetahui perkiraan cuaca akan hujan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Pawang hujan gimana Ustaz? Kafir Pak, keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia sudah mengambil haknya Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Pawang hujan yang barusan ramai itu ya di Mandalika itu, pakai apa? Pakai periuk ding 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 ini ya untuk menghentikan hujan. Ternyata hujan juga, gitu kan? Luar biasa. Ini menunjukkan bahwasanya udahlah pawang hujan apa namanya itu
ya, dia telah kufur kepada Allah. Napa nyaman perbolehkan sarang. Iki bae. Jadi membeda acara napa. Oh kok mendung, uangnya disarang dulu lah. Nah di sarang ini ada dua. Ya. Tidak semua orang yang menyarang hujan itu kufur, enggak. Ya. Kalau di sarangnya itu hanya berkaitan dengan doa, dia doa kepada Allah, ya Allah, tolong jangan turunkan hujan ya Allah. Saya lagi punya gawe ya Allah. Boleh Pak. Ya, itu tidak sampai kufur. Tapi kalau menyarang hujan itu bukan dengan cara doa, pakai ritual-ritual khusus, ya, ada bunga, kemudian ada kemenyan dan lain sebagainya, kemudian dia baca mantra-mantra dan seterusnya, maka ini pawang hujan yang sampai jatuh ke dalam kufur, ya, karena dia pastilah dia akan berkolaborasi dengan jin, dengan setan untuk menghentikan hujan, dan itu bisa terjadi dengan izin Allah, ya, bisa terjadi. Baik. Kemudian yang kelima yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui daun-daun yang jatuh dari pohonnya. Jadi ada daun yang kering yang jatuh dari pohon, itu hanya Allah yang tahu. Ya kami sempat heran juga di kabupaten, bukan kabupatennya, Allah alam, di salah satu kabupaten, ya, itu ada seorang mengatakan begini kepada ASN-nya, karyawannya, ya. Jadi dia mengancam sama karyawannya, pegawainya, kalau sampai tidak milih dia, ya, tidak milih dia, maka pasti akan dia tahu. Sebagaimana saya pun juga tahu bagaimana daun-daun itu jatuh dari pohonnya. Allahu Akbar. Sampai kayak gitu loh, buat misalan, ya. Jadi saking fanatiknya dia, takut dia kehilangan jabatan, kemudian dia mengancam, ya, sama pegawainya harus milih dia. Kalau nggak milih dia pasti ketahuan. Sebagaimana dia pun juga tahu kalau daun itu jatuh dari pohonnya. Astagfirullah. Ya, sampai kayak begitu. Ngeri. Ya. Nah, itu Bapak Ibu semua, 5 perkara kunci yang gaib yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hukum yang kedua, mendatangi orang pintar atau paranormal dengan keyakinan bahwa dukun tersebut mendapatkan ilmu atau ramalan dari setan. Mendapatkan ilmu atau ramalan dari setan. Maka orang yang seperti ini ada 2 hukum. Saya ulangi, mendatangi orang pintar, paranormal dengan berkeyakinan bahwa orang pintar tersebut mendapatkan ramalan atau ilmu dari syaitan, maka dia mendapatkan 2 hukum. Yang pertama, sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Sudah saya sampaikan tadi di depan. Maksud tidak diterima sholatnya, kata Imam Nawawi, yaitu adalah orang tersebut tidak mendapatkan pahala, namun sholat yang ia lakukan tetap dianggap sholat, hanya sekedar menggugurkan kewajiban sholatnya, dan ia tidak butuh untuk mengulangi sholatnya. Jadi kata Imam Nawawi ketika mensyarah hadis itu, kata beliau, yang tidak diterima itu cuma pahalanya, cuma untuk kewajibannya sudah gugur dan dia tidak perlu mengulang sholatnya. Hukuman yang kedua, dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kekufurannya ini adalah kufrun asghar, kufur kecil. Jadi nggak sampai mengeluarkan dia dari Islam, nggak sampai. Tapi ini sudah jatuh kepada dosa yang besar. Itu berkaitan dengan hukum yang kedua, mendatangi dukun atau paranormal, kemudian dia berkeyakinan bahwasanya ilmu itu datangnya dari syaitan. Sekarang yang ketiga, mendatangi dukun atau paranormal namun tidak membenarkan.
cuma sekedar kepo, iseng-iseng ngetes gitu ya, sama dukunnya ya apa sih kesaktiannya dukun ini, ya. Atau dia cuma sekedar membaca ramalan bintang. Kalau dulu itu ada surat kabar Bu, Jawa Pos dulu, Jawa Pos atau majalah dulu ya, zaman saya masih kecil itu kan ada halaman-halaman tertentu itu yang ada zodiaknya, ya. Cancer, Gemini dan seterusnya itu ya. Nah, terus kalau yang punya bintang Cancer gimana keuangannya, jodohnya, ya, kemudian sosialitanya bagaimana, itu diramalkan di situ. Ya. Kalau hanya sekedar iseng, kepo dan seterusnya, kemudian dia tidak membenarkan, maka orang ini jatuh pada hukum haram. Cuma haram saja. Ya. Jadi sholatnya tetap diterima. Ya, sholatnya tetap diterima, dia tidak sampai jatuh pada perkara yang kufur. Dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami, dia mengatakan, wa inna minna rijalan ya'tunal kahana qala fala ta'tihim. Nabi mengatakan di antara kami ada yang mendatangi paranormal. Maka Rasul mengatakan jangan mendatangi mereka. Nabi hanya mengatakan demikian. Yang keempat, mendatangi orang pintar atau tukang ramal dan bertanya dengan maksud ingin menguji dan ingin mengetahui ramalan yang ia lakukan, atau orang yang mendatangi ini untuk membongkar kedustaannya, kemudian berniat untuk mendakwahinya dalam kebenaran. Nah, kayak siapa Pak? Pesulap merah. Tahunya pesulap merah gitu. Dia mendatangi kan para dukun, para tukang-tukang sulap, paranormal, dalam rangka untuk uji dia. Ya. Bahkan untuk membongkar kepalsuan dukun tadi itu. Dukun siapa namanya? Hah? Samsudin. Nah, itu kan. Dalam rangka untuk membongkar kepalsuan Samsudin. Ya. Maka yang seperti ini bagaimana hukumnya? Maka yang seperti ini diperbolehkan, bahkan dianjurkan bagi mereka yang memang punya keahlian dan di bidangnya dalam rangka untuk mencapai kemaslahatan yang besar bagi kaum muslimin. Ini boleh. Tidak sampai kufur, tidak sampai diterima, tidak diterima sholatnya, itu tidak sampai, bahkan dianjurkan. Ya. Nah, ini Bapak Ibu semua berkaitan dengan 4 rincian hukum bagi orang-orang yang suka mendatangi orang pintar atau mendatangi paranormal. Ya. Itu yang pertama, ciri orang yang sholatnya tidak diterima adalah orang yang suka mendatangi dukun atau paranormal dan kemudian bertanya kepadanya tetapi tidak membenarkan. Yang kedua, orang yang tidak tumak ninah di dalam sholat. Orang yang tidak tumak ninah di dalam sholat. Tumak ninah ini kenapa Bapak Ibu? Ada yang tahu tumak ninah? Tumak ninah itu tenang, tertib, anteng. Itu tumak ninah. Lawan katanya tak keburu, tidak tergesa-gesa, tidak kesusu. Ini namanya tumak ninah. Okay. Maka orang yang sholatnya tumak ninah, tenang, tertib, anteng, nggak terburu-buru, nggak tergesa-gesa, tidak cepat-cepat sholatnya, maka sholatnya diterima. Tapi sebaliknya, yang sholatnya tergesa-gesa, terburu-buru, tidak tumak ninah, tidak anteng, maka sholatnya tidak diterima. Okay. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, suatu ketika ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam masjid, ya, kemudian dia melakukan sholat. Setelah dia salam, ya, maka ditegur sama Nabi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Cepat kamu kembali, ulangi lagi sholatnya. Sesungguhnya kamu belum sholat. Kemudian laki-laki ini ulang lagi sholatnya Pak. Begitu selesai, dia salam, Nabi tegur lagi, irji fasolli fa innaka lam tusolli.
ulangi, kamu sholat lagi, kamu belum sholat. Sholat lagi orang ini. Ya. Sampai dia selesai salam, ditegur lagi sama Nabi sampai yang ketiga. Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Cepat kamu ulangi sholat lagi, kamu belum sholat. Ini laki-laki bingung, Bu. Kok sampai ditegur sama Kanjeng Nabi 3 kali? Ini sing disalahi. Ya. Kemudian dia mengatakan, Walladzi ba'atsaka bil haqq. Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran ya Rasulullah. Fama uhsinu ghairahu. Tidak ada sholat yang aku lakukan yang lebih baik dari ini ya Rasulullah. Kok disalahi? Ya, endi salahi? Fa'ilimni, maka ajari saya. Maka Nabi kemudian mengajari. Idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau kamu berdiri untuk melakukan sholat, maka bertakbirlah. Ya. Allahu Akbar. Ya. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang memudahkanmu dari Al-Quran. Ya, baca Al-Fatihah, baca Al-Kausar. Misalnya cuma ina atau ina, tidak apa-apa. Ya. Andaikan dia nggak bisa pun juga baca Bismillah, boleh. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, sah sholatnya. Ya, dia memang mudahnya itu cuma baca Bismillah, maka sholatnya sah. Ya. Summarka hatta tatma'inna raki'an. Nah ini, kemudian rukuklah sampai engkau tumakninah di dalam rukuk. Jadi tumakninah dalam rukuk itu sampai Nabi menggambarkan gini, Pak. Orang yang tumakninah rukuknya itu posisi punggungnya itu lurus. Sampai andaikan ada 1 ember air, ya, kemudian diletakkan di atas punggung, maka air itu tidak akan tumpah. Itu namanya tumakninah. Kalau punggung ini tidak lurus, maka air itu tumpah. Ya, maka punggungnya lurus, kemudian tumakninah. Baca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Bacanya jauh ke susu, Pak. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu tumakninah. Ya. Kadang kita jumpai ini, Pak. Maaf ya. Hampir di sebagian besar masjid dan musola itu sholatnya tidak tumakninah. Kita baru baca, imam sudah Allahu Akbar ruku, kita baru naruh ruku begini, imam sudah i'tidal. Kita belum sempat baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, enggak sempat. Itu imam sudah i'tidal. Atau kadang kita baru baca sekali Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, imam udah i'tidal. Iki sing diwaca apa? Macet cepet deh. Ya. Itu begitu, Pak, kebanyakan. Hampir di sebagian besar masjid dan musola di Indonesia. Sholatnya tuh cepat. Sampai kita kadang kewalahan, ngos-ngosan, Pak, mengejar imamnya tadi itu. Ya. Nah. Sampai ada masuk rekor muri ya. Ya kan? Ada rekor muri itu. Sholat tarawih 23 rakaat. Berapa menit, Pak? 7 menit. Aku bisa bayangkan jenengan. Di salah satu kabupaten, Blitar. Ya. Itu sholat tarawih 23 rakaat, selesainya 7 menit. Allahu Akbar, berdiri lagi 7 menit, Pak, 23 rakaat. Masya Allah, ya. Sampai masuk rekor muri. Bayangkan. Ini hampir semua masjid kayak begitu. Dan itu rata-rata disenangi sama umat Islam, sholat yang kayak begitu. Semakin cepat sholatnya, orang semakin senang, Pak. Mun bid ma'abid aku ya dina kok tak salat yang dina tak padeen apa abid geluh imam mah ya Allah ya. Jadi orang tuh senang sama masjid sama musola yang diimami orang salatnya cepat. Itu senang. Padahal itu salat yang tidak mendatangkan pahala. Salat yang tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya. Saya bukan ngawur, saya tidak mengada-ada. Ini ada dalilnya. Dasarnya ini. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, "Tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman." Kemudian kamu angkat dari rukuknya sampai kemudian kamu lurus berdiri, i'tidal. Ya. "Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah sampai engkau tumakninah di dalam sujud. "Tsummarfa hatta ta'tadila jalisan." Kemudian kamu bangun sampai engkau lurus di dalam dudukmu.
Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai engkau tumaknunah di dalam sujud. Summaf'al dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian lakukanlah itu semua di dalam sholatmu. Loh, ini Bapak Ibu, ya. Bahwasanya tumakninah itu adalah salah satu di antara syarat sholat kita diterima. Dan ini Bapak Ibu semua, tumakninah itu dalam mazhab Syafi'i termasuk rukun sholat. Coba jangan baca kitab-kitab mazhab Syafi'i yang merupakan mazhabnya Indonesia, baik itu Sulam Safina, apalagi Matan Goya wa Takrib, Matan Abi Syuja, I'anatul Thalibin dan seterusnya. Itu semuanya sepakat mazhab Syafi'i. Tumakninah di dalam sholat itu merupakan rukun, salah satu rukun sholat. Artinya apa? Artinya kalau jenengan tidak memenuhi rukun yang satu ini, nggak tumakninah, berarti sholatnya batal, tidak sah, harus diulangi lagi dari pertama. Makanya Pak, mending jenengan sholat milih masjid yang tumakninah, ya, biar sudah agak jauh sedikit tidak menjadi mengapa. Yang penting sholat kita sah, diterima sama Allah Ta'ala. Itu yang penting Pak, ya. Termasuk juga tarawih, ya. Milihlah yang masjid-masjid yang sholatnya tumakninah. Masih sedikit gak apa-apa, 8 rakaat, 11 rakaat, yang penting tumakninah, ya. Pernah Pak saya ini ditawari sama salah satu musola untuk jadi imam tarawih, ya. Terus saya begini, gak apa-apa saya mau jadi imam, tapi sholatnya saya genah-genah loh ya. Maksudnya ya genah-genah itu tumakninah, gak tergesa-gesa. Apa kata jamaahnya? Gini, ndak iso tetap dicepetno titik, ya, dicepetno titik. Padahal saya bacanya surat-surat pendek Pak, ya, seputar kulhu, al-falaq, an-nas, al-kafirun, tabat, itu udah surat-surat pendek. Cuma gerakan ya kena subhana rabbiyal azim wa bi, ya kena. Kata jamaahnya ndak iso tetap dicepetno titik. Ya Allah, ndak bisa Pak. Ya kalau ndak mau ya sudah, saya nggak mau ngimami, sudah sampai imami aja atau cari yang lain aja, ya, itu Pak. Jadi orang itu memang senang memang dengan sholat yang gayanya cepat, itu paling senang. Nah ini yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pencuri sholat. Nabi mengatakan aswa'un nasi sariqatan, sejelek-jeleknya pencuri alladzi yasriku fi sholatihi, orang yang mencuri di dalam sholatnya. Para sahabat tanya, wa kaifa yasriku fi sholatihi ya Rasulullah, bagaimana bisa dia mencuri di dalam sholatnya ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, la yatimmu ruku'aha wala sujudaha, dia tidak menyempurnakan rukuknya dan tidak menyempurnakan sujudnya. Bapak Ibu, ciri yang kedua sholatnya orang yang nggak diterima itu yang sholatnya tidak tumakninah, tergesa-gesa. Ciri yang ketiga orang yang sholatnya tidak diterima adalah imam masjid yang tidak disukai makmumnya. Saya ulangi, imam masjid yang tidak disukai makmumnya. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia bersabda, salah satu ada 3 orang, la tartafi'u sholatuhum, yang tidak diangkat sholat mereka, artinya nggak diterima, fauqa ru'usihim shibron, meskipun 1 jengkal dari kepalanya, rojulun amma qauman wahum lahu karihun, seorang lelaki yang mengimami suatu kaum sedangkan makmumnya, kaumnya itu tidak suka sama imamnya. Pertama. Nah, mungkin pertanyaannya, kok bisa makmumnya itu tidak suka sama imam? Apa yang dimaksudkan dengan tidak suka di sini? Apa tidak suka karena faktor wajah dan fisik? Makmumnya nggak mau diimami. Kok tak senang diimami ring ruang. Lu harap apa? Pulangan jubah, celang. Nah, boleh nggak Bu? Nggak boleh.
Ya. Berarti makmumnya tidak suka dengan imamnya gara-gara faktor fisik dan wajah. Kulitnya hitam, kemudian wajahnya buruk, jelek, nggak suka. Ini nggak masuk nih, nggak masuk kriteria. Atau makmumnya nggak suka diimami. Kenapa kamu nggak suka diimam sama orang tua? Iya, karena orangnya tadi melarat, miskin. Nggak masuk kriteria. Ya, karena kemiskinan bukan salah satu ciri seorang makmum, seorang imam itu dibenci sama makmumnya. Ya. Terus apa? Bagaimana kriteria imam yang dibenci sama makmumnya? Yang pertama, orang yang tidak berhak jadi imam disebabkan kekurangan agama pada dirinya, tapi dia memaksakan diri untuk jadi imam. Banyak enggak Pak kayak gini, Pak? Banyak. Ya. Tidak punya keahlian dalam bidang sholat jamaah, tidak punya keahlian dalam bidang agama, maksakan diri jadi imam. Diambil tuwek tok, Pak. Gua ada kayak gini, sing penting tuwek jadi imam. Nah, anak ngode sing masih remaja nggak boleh jadi imam. Padahal dia lebih unggul secara agama, pengetahuannya tentang sholat berjamaah lebih unggul daripada orang ini. Tapi berhubung dia tua, ya umurnya udah 60, wis sing penting aku pokoknya tuwek jadi imam. Padahal Pak, ya Allah, bacaan Al-Fatihahnya salbut, ya, panjang pendeknya, makhorijul hurufnya tak tepat sekali. Loh betul ini. Kemudian bacaan suratnya juga begitu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bener enggak, Pak? Salah. Ya. Yang penting tuwek pokoknya, ya. Qul huwallahu ahad. Kan haknya panjang, dipanjangkan sama imamnya. Harusnya pendek. Dan juga begitu. Tabat yada abi lahabi wa tab. Bener, Pak? Salah. Harusnya itu qol-qolah. Tabat yada abi lahabi wa tab. Loh. Itu imamnya maju. Memaksakan diri dia jadi imam. Terus pernah lagi, imam itu dia salah. Mungkin dia lupa rakaatnya atau mungkin lupa suratnya, kemudian diingatkan sama makmum. Subhanallah. Terus lagi. Subhanallah. Ya udah akhirnya berhubung posang nih Pak imamnya, ya. Lanjut dah sampai akhir. Begitu salam selesai, imamnya enggak sujud sahwi. Coba bayangkan. Ya. Padahal di dalam Islam itu ketika kita lupa di dalam sholat kita, rakaatnya lupa, ya, gerakannya mungkin lupa, maka diperintahkan untuk melakukan sujud sahwi. Ada yang sebelum salam, ada yang setelah salam. Itu dilakukan selama 2 kali sujud. Coba. Ini banyak yang nggak paham masalah ini, tapi maksa jadi imam. Begitu dia lupa rakaatnya, lupa gerakannya, kemudian dia nggak sujud sahwi. Tuh coba. Nah, ini imam yang tidak disukai makmum yang kayak begini nih. Tajwidnya tak tepat, ngaji tak tepat, pengetahuan tentang sholat berjamaah nggak tepat, kemudian dia memaksa diri untuk jadi imam. Ya. Nah, orang yang seperti ini sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lihat pendapat para ulama kita, di antaranya Imam Al-Khattabi. Beliau mengatakan yushbihu ayyakunal wa'id, ya, ketika beliau menjelaskan hadis ini, yang lebih mendekati bahwa ancaman ini firrojuli tentang seorang lelaki yang tidak berat jadi imam, laisa min ahlil imamah, yang dia bukan termasuk ahli iman, fayuktahamu, kemudian dia memaksakan diri untuk jadi imam, wa yataghallabu 'alaiha, kemudian dia memaksakan diri hatta yakrahan nas, sampai kemudian manusia tidak suka bil imamati dengan keimamannya. Fa amma in kana mustahiqqan, adapun ketika dia memang berhak lil imamat untuk jadi imam, falaumu alaman karihahu dunahu, maka orang yang mencela, ya, itu kembali kepada orang yang membencinya. Nah, jadi kalau ada imam Pak, pengajiannya wis tepat, makhorijul hurufnya bagus gitu kan, tahu tentang fikih sholat berjamaah, kemudian akhlaknya juga bagus orangnya, meskipun dia jelek, kulitnya hitam, tapi orang nggak suka, ya, maka yang nggak suka itu adalah kebencian itu kembali kepada orang yang nggak suka, bukan kepada imam. Paham ya sampai sini? Ya, jadi kalau ada makmum yang benci sama imam,
hanya karena faktor fisik saja, padahal semuanya sudah bagus, maka kebencian itu hanya kembali kepada makmumnya. Yang kedua, imam yang punya penyimpangan dalam masalah agama. Seorang imam yang punya penyimpangan dalam masalah agama, kemudian dia berkuasa di masjid itu, misalkan apa, Pak Tenggi, atau mungkin dia takmir masjid, atau mungkin dia yang dituakan di masjid itu, ya, sehingga memaksakan diri untuk menjadi imam. Apa Pak penyimpangan dalam agama? Banyak. Misalkan ada orang LDII, ya, ada orang LDII jadi imam. Nah, ini kan penyimpangan dalam agama. Atau dia seorang takfiri, seorang khawarij jadi imam, ya. Atau dia apa? Ya pokoknya orang-orang yang menyimpang ya di agama Islam ini, berkaitan dengan rukun Islam, rukun iman dan sebagainya, dia menyimpang kemudian dia jadi imam. Ya. Maka orang yang seperti ini imamnya itu tidak diterima sholatnya. Ya. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dia mengatakan, in kanu yakrahuna hadzal imam, apabila makmum membenci imam, li amrin fi dinihi, karena kekurangan agamanya, misla kadzibihi, seperti dia suka berdusta, ya, au dzulamihi, atau dia suka menzolimi, au jahlihi, atau dia itu bodoh masalah agama, au bid'atihi, atau dia suka melakukan kebid'ahan, wa nahwi dzalika, atau yang selain itu, wa yuhibbunal akhar, ya, kemudian mereka lebih menyukai orang lain untuk menjadi imam, li'annau aslahu fi dinihi, karena yang itu lebih membawa kesempurnaan di dalam agama. Contoh misalkan ayyakuna asdaqa wa a'lama wa adyana, misal dia itu orang yang paling jujur, paling berilmu, dan kemudian lebih sempurna agamanya, fa innahu yajibu ayyuwalla alaihim hadzal imam, maka wajib untuk menunjuk imam yang disenangi makmum. Walaysa dzalika lil imam allazi yakrahunahu ayya ummahum, sementara imam yang dibenci makmum tidak berhak untuk menjadi imam. Ya. Makanya Bapak Ibu semua, untuk para takmir ini terutama selektiflah dalam memilih imam. Ya. Jangan diambil tuanya. Ya. Ya, kalau memang diperlukan ya bikin pelatihan baca Al-Quran untuk para imam masjid. Datangkan siapa gitu ya, kemudian imam masjid itu dilatih baca Qurannya supaya bagus bacaannya, tepat makhorijul hurufnya, tajwidnya bagus. Ada kan pelatihan kayak begitu Pak, ya. Nah, kalau nggak bisa ya tunjuklah orang-orang yang bagus akhlaknya, bagus agamanya, bagus bacaannya untuk jadi imam, ya. Apalagi yang suaranya sampai wena, oh insya Allah mengundang jamaah itu Pak, banyak jamaah yang akan datang ke masjid jenengan, ya, itu. Nah, itu yang ketiga, ya, yaitu seorang imam yang dibenci sama makmumnya. Yang keempat, suami, seorang istri yang membuat marah suaminya. Saya ulangi ya, ini ibu tapi bu, bapak tidak masuk nih, tidak masuk. Ya. Seorang istri yang marah yang mendatangkan kemarahan suaminya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis tadi itu, wamro'atun batat wa zaujuha 'alaiha sakhit. Jadi 3 orang tadi yang sholatnya tidak diangkat sampai ke langit adalah seorang wanita yang ketika dia tidur malam sedangkan suaminya dalam keadaan marah, murka kepadanya. Bu, hati-hati bu, sholatnya ibu-ibu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ibu-ibu sampai membuat marah suaminya. Ya. Kenapa sampai Nabi memasukkan seorang wanita tidak diterima sholatnya, tidak berpahala ketika dia sampai mendatangkan kemarahan suaminya? Ya. Dikarenakan
suaminya itu memiliki hak dan kedudukan yang jauh lebih tinggi dari segalanya. Ya, saya berikan dua di antara bentuk hak dan kedudukan suami yang begitu tinggi di hadapan istrinya. Yang pertama, seorang istri diperintahkan sujud kepada suaminya. Ini sudah menunjukkan bahwasanya suami itu haknya dan kedudukannya itu luar biasa besar terhadap istrinya. Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiron ahadan," andaikan aku ini diperintahkan ya kepada seorang, an yasjuda li ahadin, agar orang itu sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha, niscaya aku perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Padahal sujud kepada manusia itu boleh apa enggak? Tak boleh ya. Di dalam Islam sujud itu ada dua ya. Di dalam Islam sujud itu ada dua. Yang pertama sujud ibadah, yang kedua sujud tahiyah. Sujud ibadah itu sujud yang hanya diperuntukkan bagi Allah Ta'ala. Itu sujud ibadah. Yang ini tidak boleh dilakukan kepada makhluk. Nggak boleh. Yang kedua sujud tahiyah. Sujud tahiyah ini sujud yang berisi penghormatan. Ini boleh, Bu. Kayak misalkan malaikat sujud kepada Nabi Adam. Ini bukan sujud nyembah, bukan. Tapi sujud penghormatan. Malaikat menghormati Nabi Adam alaihissalam. Kemudian siapa lagi? Nabi Yakub, ya, anak-anaknya. Mereka melakukan sujud kepada ayah ibunya. Ini bukan sujud ibadah, tapi sujud tahiyah. Sujud karena menghormati. Dan ini merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala bagi umat terdahulu. Nah, adapun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sujud tahiyah ini tidak diperbolehkan. Oke, saya ulangi ya. Sujud tahiyah ini itu syariatnya umat terdahulu. Ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sujud tahiyah ini sudah tidak diperbolehkan kepada siapapun, termasuk kepada ibunya. Maaf, ya. Banyak kan anak sekarang itu sebagaimana mereka maunya mereka berbakti birrul walidain sama orang tua, tapi kebablasan, Bu. Ya. Jadi banyaknya saya sering kita lihat anak diterima jadi TNI, ya, jadi Polri itu kan, terus kemudian pelantikan, terus orang tuanya datang, ya. Kemudian tiba-tiba anaknya itu langsung sujud tersungkur di bawah telapak kaki ibunya. Ini tidak boleh. Ini sujud tahiyah tidak boleh, ya. Karena ini termasuk diantara bentuk sujud yang sudah dihapuskan hukumnya ketika diutusnya Rasulullah SAW. Nggak boleh Pak kayak begini Pak. Ya, meskipun jenengan itu orang tuanya, nggak boleh. Kalau anak sujud di depan orang tuanya, jangan disuruh berdiri. Bangun nak, nggak boleh sujud kayak begini. Jangan orang tuanya malah seneng, asik. Ya, anaknya sujud di kakinya seneng. Ya, jangan Pak, ini justru mengajarkan keburukan sama anak. Ya. Birrul walidain itu tidak dengan cara seperti itu. Okay. Ya, cukup dengan bahasa yang sopan sama orang tua. Kalau orang Jawa ya kromo inggil, lewat di depan orang tua nuwun sewu, tidak bentak orang tua, itu juga termasuk birrul walidain, bukan sujud. Okay. Nah, ini sujud tahiyah. Yang kedua, begitu besarnya hak dan kedudukan suami. Yang kedua adalah sampai seorang istri andaikan ya menjilati luka suaminya yang mengeluarkan darah atau nanah. Ya, saya ulangi ya. Nih Bu, dengarkan. Hak dan kedudukan suami sampai ketika ada seorang istri misalkan suaminya punya luka, dia mengeluarkan nanah atau darah, kemudian dijilati nanah itu sama istrinya, atau darah itu dijilat sama istrinya. Ya. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, ya, bahwasanya ada seorang datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disertai anak perempuannya. Kemudian Nabi mengatakan, ya, orang ini mengatakan, inna benati hadhihi abad antatazawwaja. Ya Rasulullah, anak perempuanku ini dia tidak mau menikah.
Maka Nabi mengatakan, ati abaki, kamu taati ayahmu, kamu menikah, jangan tidak menikah. Maka anak perempuan tadi mengatakan, la, enggak. Hatta tukhbironi ma haqqu zauji ala zaujatihi, sampai engkau memberitahukan kepadaku ya Rasul apa hak suami atas istrinya. Maka Nabi farad dadat alaihi, kemudian wanita ini mengulangi lagi pertanyaan tadi. Maka Nabi mengatakan, haqqu zauji ala zaujatihi, hak seorang suami atas istrinya. Allau kana bihi qurhatun, andaikan suami itu dia punya luka, ya, falahasat, kemudian dia jilati luka suaminya, ya. Awib tadaro munkharihahu sadidan, atau lukanya tadi itu mengeluarkan nanah, audaman atau darah, summa lahasathu, kemudian dia jilati luka tersebut, ma'addat haqqahu, masih belum mampu untuk memenuhi hak suaminya. Faqalat, kemudian wanita ini mengatakan, wallazi ba'atsaka bil haq, demi zat yang jiwaku mengutusmu dengan kebenaran, la atazawwaju abadan, aku tidak akan menikah selama-lamanya. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, la tunkihuhunna illa biiznihinna, jangan kalian menikahkan wanita-wanita mereka kecuali dengan izinnya. Loh ini Bu, jadi dua ini, ya, hak dan kedudukan suami di mata istri itu begitu sangat besar, ya. Maka kalau sampai ibu-ibu ini, ya, mendatangkan kemarahan bagi suaminya, maka sholatnya ibu-ibu enggak diterima. Apa saja yang bisa mendatangkan kemarahan suami? Ya secara umum, jadi segala sesuatu yang membuat suami marah, selama itu kebaikan, maka sholat ibu enggak diterima, ya. Contoh misalkan, misalkan suami pulang kerja nih, ya, rumah masih berantakan, ya, padahal nggak punya anak kecil, ya, anak udah besar-besar semua, udah SMP, udah SMA, udah kuliah, ya, tapi rumahnya cara kacir, ya, sing apa, yang aduh lah, yang kertas, ya bungkus makanan, yang kain, yang sepatu, yang tas, yang apa semuanya cara kacir di rumah, nggak dirapikan sama istrinya. Kemudian tiba-tiba suaminya marah, datang ke rumah, pulang, lihat rumah dalam keadaan berantakan, car kacir. Iki apa wae sih? Apa gaweane sampean niku? Oh, mah berantakan, car kacir. Kan? Marah nih Bu. Nah, maka ibu sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dijawab, "Oh, sampean enak ngomong tok." Ya kan? Ayolah bantu aku. Aku yo kesel pisan, yo masak, yo bau-bau, yo iki, yo itu, ya. Siapa nih saya cuma ngeranyam tok, misalkan begitu. Nah, apalagi ibu sampai jawab kayak begitu, ya. Sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ku mak berat dadi ring binet nih Kak Ustaz. Ya. Ya apa ya? Ini Kanjeng Nabi yang mengatakan demikian ini, bukan saya. Saya kan cuma membacakan, ya. Jadi secara umum, segala sesuatu yang bisa mendatangkan kemarahan suami, itu sholatnya istri tidak diterima. Dan nah ini Bu, kebanyakan yang bisa membuat suami marah itu para istri menolak ketika diajak berhubungan. Kalau cuma car-kacir Bu, ini suami masih bisa memaklumi, ya. Tapi kalau untuk urusan satu ini, maaf nun sewu ya, coba jenengan tanya bapak-bapak, ya. Secara umum, bapak-bapak itu ketika dia mengajak istrinya berhubungan kemudian ditolak, tanya Bu, marah enggak kira-kira? Pak, marah enggak Pak? Aku kompak ibu-ibu. Pak, marah enggak jenengan kalau ngajak istrinya berhubungan terus kemudian ditolak sama istri? Marah enggak Pak? Marah. Marah semua Bu. Ini baru yang di sini loh ya, yang di sini. Belum nanti yang di luar sana. Ya, yang di luar sana. Ya. Kebanyakan suami ketika ditanya, "Pak, jenengan diajak ngajak berhubungan terus kemudian ditolak sama istri, marah enggak?" Marah Ustaz. Ya. Ya Allah. Nah ini Bu, hati-hati, nggih.
Karena dalilnya jelas, ya. Yaitu Nabi mengatakan, idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi. Jika suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, ya, kemudian lalu diajak untuk mendatanginya, falam ta'tihi, kemudian wanita ini, istri ini tidak mendatanginya, fabata ghadbana, suaminya tidur dalam keadaan marah kepadanya, la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Malaikat akan melaknatnya sampai subuh. Ya. Tapi dengan catatan ya, selama istrinya itu punya alasan yang syar'i untuk menolak, itu boleh. Contoh, istri lagi sakit, ya bapak nggak boleh maksa. Istri lagi sakit kemudian dipaksa, ini jangan. Atau istri dalam keadaan kecapean misalkan, itu tidak boleh. Tapi masuk capek bendino, ya. Muria capek tiap hari pak. Sekarang capek diajak nggak mau. Terus nanti besoknya lagi capek lagi. Besoknya lagi capek lagi. Padahal sudah dipijitin sama suaminya. Samin kesel dek. Iya mas, kini tak pijeti. Mari dipijeti roto wis bu. Ya. Mulai dari atas sampai bebek pecet lah. Anak karepe dari ini. Udah dipijitin sama suaminya. Besoknya lagi kemudian diajak lagi, ditolak lagi, alasannya capek. Ya, nyata tipu. Okay. Jangan ditolak lah bu. Ya, selama itu jenengan masih bisa mampu, jangan ditolak. Ya, dilaknat sama malaikat sampai pagi hari, bahkan sholat jenengan gak diterima. Bahkan Nabi SAW mengatakan, wallazi nafsu Muhammadin biyadi, demi jiwanya Muhammad berada di tangannya, la tu'zil mar'atu haqqa rabbiha, janganlah seorang wanita tidak menunaikan hak Rabbnya, hatta tu'addi haqqa zawjiha, sampai seorang istri itu menunaikan hak suaminya. Walau sa'alaha nafsaha, andaikan seorang suami meminta istrinya, meminta dirinya melayaninya ala kota bin, di atas kendaraannya, lam tamna'hu nafsaha, maka tidak boleh dia menolaknya. Loh bu, misalkan jenengan bepergian nih sama suami di atas kendaraan, kok tiba-tiba suaminya pingin, ya, bayangkan, bisa nggak kira-kira suami pingin pas di atas kendaraan? Bisa. Mungkin dia waktu pas nyopir gitu ya, pas nyetir gitu, lihat perempuan semelohe gitu ya. Nah, kemudian birahinya kemudian muncul, tiba-tiba dia pingin, kemudian dia bilang sama istrinya, mah aku kok pingin yo, gitu. Maka berhenti sejenak kendaraannya, layani istrinya, layani suaminya di atas kendaraannya. Loh, sampai kayak begitu loh pak, bu. Gambaran Rasulullah SAW saking pentingnya masalah ini, sampai andaikan suami itu di atas kendaraannya pingin, maka istri nggak boleh nolak. Loh, Ustaz, nanti kalau kendaraannya goyang bagaimana? Ya, digerebek nanti sama Satpol PP, ya diakali lah bu. Ojo lapas yuk ning kendaraan lapang kok digerebek Satpol PP. Ayo wes mampir ning hotel dhisik. Nah, misalkan begitu enggak apa-apa. Ya, mampir dulu ke hotel, layani penuhi hasrat suaminya. Sampai kayak begitu. Ya. Nah, ini. Nah. Rame Pak Ibu, Pak. Ya. Jadi gitu bu, ya. Jadi permasalahan ini bukan permasalahan yang ringan, bukan permasalahan yang sepele, dan ini paling banyak terjadi di semua pasangan-pasangan rumah tangga. Justru anehnya nih pak, istri lebih suka suaminya itu jajan, ya, jajan daripada melayani suaminya. Saya punya teman pak, ya memang istrinya kena kencing manis, ya otomatis nggak ada ya hasad kayak begitu, nggak ada, sudah mati. Nah, suami ini bermaksud untuk menikah lagi, ya karena memang istrinya nggak bisa. Apa kata istrinya? Dia begini jawabnya, mas, daripada sampean rabi manek, ya, wis mendingan sampean jajan, sampean tuku wong. Nek sampean sampai rabi manek, aku mulai. Kayak gitu bu, ada suami istri kayak begitu.
Jadi mereka lebih mengizinkan suaminya untuk jajan daripada beristri lagi. Padahal dia nggak mampu, Pak. Ini aneh. Ya, kan memang nggak bisa, Ustaz. Ya memang nggak bisa, tapi kan masih ada beberapa cara yang bisa dilakukan istri untuk memuaskan suaminya. Meskipun selain berhubungan masih banyak caranya. Tapi ini enggak, Pak. Udah dia sakit ya, ketika suaminya berkeinginan, dia nggak bisa, nggak mau. Wis nggak usah mono wis mah. Wis pokoke ingine ae. Tetap nggak mau, Pak. Tetap nggak mau. Ya udah akhirnya ya Allah, suaminya hidup dalam penuh penderitaan. Aduh Pak, ya Allah, saatan sampean Pak, ya apa ya? Kita nggak bisa ngasih jalan keluar. Ya itu ibu-ibu semua. Jadi permasalahan ini jangan sampai diremehkan. Ini permasalahan penting. Sampai suratnya ibu-ibu sampai nggak terima, ini kan masalah yang penting ini. Ya, itu. Jadi jangan diabaikan. Baik. Yang berapa tadi? 4 ya. Kemudian yang kelima. Yang kelima, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa akhwani mutasorimani, yaitu 2 orang saudara muslim yang saling bermusuhan. 2 orang saudara muslim yang saling bermusuhan. Ini sholatnya tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena persaudaraan sesama muslim itu adalah persaudaraan yang tidak bisa diukur dengan persaudaraan bahkan sampai yang ada hubungan nasab keluarga. Karena sampai Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan, bersabda, laqatlu muslimin, membunuh seorang muslim, ahwanu indallah, itu lebih ringan, lazawalud dunya, hancurnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala min qatli muslim, dari membunuh seorang muslim. Jadi seorang muslim itu Bapak Ibu semua, itu harganya sangat mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kehormatan seorang muslim itu harganya sangat mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa diukur dengan harta dan materi. Karena persaudaraan sesama muslim itu mengandung kemaslahatan yang besar bagi Islam dan kaum muslimin. Nah, ketika 2 orang muslim ini mereka saling berseteru, mereka saling bermusuhan, ini akan membawa dampak yang buruk bagi Islam dan kaum muslimin. Makanya permusuhan di antara sesama muslim itu membawa dampak yang buruk. Di antaranya sholat kedua orang ini dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan atau bersabda, ketika ada seorang muslim yang kesalahannya, dosanya sudah diampuni, kemudian ada 2 orang muslim yang masih bermusuhan, Allah mengatakan kepada para malaikat, tangguhkan ampunan 2 orang ini hatta yastoliha. Tangguhkan ampunan 2 orang ini sampai dia itu islah damai. Itu Nabi ucapkan sebanyak 3 kali. Artinya dosa dan kesalahan 2 orang muslim yang masih bermusuhan itu ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunannya sampai kedua orang ini mereka itu saling berdamai. Makanya ibu semua, Bapak sekalian, tidak ada tidak ada untungnya lah kita ini saling bermusuhan dengan saudara kita muslim. Ya kalau memang kita ada kesalahan, ya kita minta maaf, ya kalau kita ketemu ya kita tetap salam, kalau kita ketemu ya tetap kita menyapa, kita ketemu ya tetap kita ini berkomunikasi dengan dia. Urusan dia nanti dia tidak mau menyapa kita, nggak mau menjawab salam kita, yaitu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ini juga riwayat yang lain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu al-abdul abiku hatta yarji'a, seorang budak yang lari dari rumah tuannya atau majikannya sampai dia kembali, sampai dia pulang. Yang terakhir, zaman sekarang sudah nggak ada budak,
karena sudah dihapus di dalam Islam perbudakan, tetapi perbudakan di dalam Islam masih tetap akan terjadi. Ya. Dulu perbudakan itu terjadi karena perampokan, pencurian, ekonomi, peperangan. Itu dulu Pak, sebelum ada Islam. Makanya kalau kita di film koboi ya, film koboi Amerika itu kan seringkali kayak perbudakan itu terjadi. Itu karena perbudakan zaman dulu. Ya. Jadi orang karena tekanan ekonomi jual anaknya, ya, jadi budak. Karena tekanan ekonomi jual saudaranya jadi budak. Itu biasa Pak zaman dulu. Terus ada perampokan, ada sekelompok kabilah kemudian merampok suatu penduduk desa. Kemudian penduduknya dibawa pulang, dibawa ke negerinya, maka dia jadi budak. Itu zaman dulu. Terus kemudian karena peperangan antara dua suku atau dua kabilah, yang kalah dia jadi budak. Itu zaman dulu. Nah, setelah datang Islam, maka semua bentuk perbudakan ini dihapus. Karena perampokan, karena tekanan ekonomi, karena apalagi karena menjual tadi itu, semuanya dihapuskan. Cuma satu yang tidak dihapuskan dalam Islam, perbudakan yang terjadi karena peperangan. Dan ini pun bukan peperangan antar suku, tetapi peperangan antara muslim dengan kafir. Nanti orang-orang kafir yang kalah, maka mereka akan menjadi tawanan, dan tawanan ini mereka akan menjadi budak kaum muslimin. Yang laki-laki maupun yang wanita. Budak, Pak. Ya. Dan kalau dia budak wanita, bapak-bapak nih boleh menggauli wanita tadi tanpa akad nikah. Karena dia jadi budak, Pak. Itu enaknya dalam Islam, ya. Nah, tetapi perbudakan di dalam Islam, ya, ini justru malah membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi sang budak, bukan bagi majikan. Ya, paham ya sampai sini? Contoh misalkan, ya, membawa kebaikan bagi budak. Seorang budak, ya, kemudian dia Muslim, masuk surga. Lebih enak mana? Dengan dia merdeka, orang kafir masuk neraka. Otomatis yang kedua, ya. Maka seorang budak kemudian dia masuk Islam, membuat dia masuk surga. Ini lebih baik, ya, lebih baik bagi sang budak daripada dia masih tetap kafir, dia merdeka tapi masuk neraka. Itu. Dan kemudian di dalam Islam bahwa perbudakan itu tidak kemudian seorang majikan boleh untuk semena-mena dengan budaknya. Tidak boleh. Contoh misalkan ada budak melakukan kesalahan yang kemudian jenengan tampar dia, jenengan pukul dia, maka wajib untuk dimerdekakan. Tidak boleh Pak budak itu dipukul. Ya. Misalkan dia mecahkan guci, jenengan punya guci, dipecahno sama budak. Jengkel jenengan ditempeling, maka dia harus dimerdekakan. Ya, pertama. Dan banyak sekali di dalam Islam hukum-hukum yang berkaitan dengan budak dalam rangka untuk membayar kafaroh. Apa kafaroh? Denda. Ya. Contoh misalkan jenengan puasa, melakukan hubungan dengan istri di siang hari bulan Ramadan. Salah satu hukumnya apa? Membebaskan budak. Ya. Memberi makan 60 fakir miskin. Kalau nggak bisa, merdekakan budak. Nah itu, kalau jenengan punya budak. Ya. Dan itu semua hukum berkaitan dengan budak ada di dalam Islam. Nah, kemudian juga budak andaikan dia itu seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan 2 pahala dibandingkan dengan orang merdeka. Budak sholat berjamaah di masjid. Pahalanya berapa? Bukan 27, Pak. Tapi 2 kali lipatnya. 27 kali 2. Pinten? 54. Itu orang budak. Tapi kalau merdeka, dia sholat jamaah di masjid cuma 27. Kalau budak 2 kali lipatnya. Itu Pak. Itulah enaknya, untungnya seorang itu jadi budak di dalam Islam. Pahalanya 2 kali lipat ketika dia melakukan ketaatan. Nah, kenapa digendakan? Karena kesabarannya di dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala dia jadikan budak. Itu. Makanya kemudian seorang budak karena dia mendapatkan keutamaan yang seperti itu, kok kemudian lari, ya, lari dari tuannya, melarikan diri, ya, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia itu pulang dan kembali kepada majikannya. Itu saking besarnya pelanggaran yang dilakukan budak ketika lari dari
dari tuannya. Nah, Allahu ta'ala bisawab, ya, ini yang kami sampaikan, ya. Saya ulangi lagi dari pertama, beberapa orang yang sholatnya tidak diterima. Yang pertama, orang yang mendatangi dukun atau paranormal bertanya kepadanya. Yang kedua, orang yang tidak tumakninah di dalam sholatnya. Yang ketiga, seorang imam yang dibenci oleh makmumnya. Yang keempat, seorang wanita yang mendatangkan kemarahan bagi suaminya. Yang kelima, seorang budak yang lari dari tuannya sampai dia pulang. Nah, itulah Bapak semuanya beberapa golongan atau kelompok orang yang salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita akhiri, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Bagaimana kita safar sehingga kita tidak mengetahui kualitas imam masjid? Apakah kita harus membatalkan sholat dan mengulang sholat sendiri jika imam tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi imam? Baik, barakallahu fikum. Yeah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, kalau ada seorang imam, ya, kemudian dia jadi imam, maka dosa-dosanya makmum selama sholat berjamaah itu ditanggung oleh imam, ya, ditanggung oleh imam. Makanya jadi imam itu berat, Pak, berat sekali, karena dia menanggung dosa sekian banyak jamaah, ya, di dalam sholat. Makanya sebagian ulama salaf itu mereka lebih senang jadi makmum daripada jadi imam, ya, mereka begitu, karena takut mereka nanggung dosa makmum sekian banyak. Oke. Makanya salah seorang ulama mengatakan ketika imam itu tidak sujud sahwi, gimana sikap makmum ini? Apa dia tetap nggak sujud sahwi mengikuti imam, atau kita sujud sahwi sendiri di belakang? Ya. Nah, kata sebagian pendapat, karena imam itu dijadikan untuk diangkat dan diikuti, ya, maka ketika imam tidak sujud sahwi, maka makmum boleh tidak sujud sahwi, boleh, di antara satu pendapat, karena dosanya makmum sudah ditanggung sama imamnya. Tuh, berat kan, Pak? Nah, maka kalau ini, bagaimana kalau kita mendapati seorang imam masjid dalam suatu safar tidak memenuhi syarat? Silahkan dengan ikuti saja, tidak usah diulangi sholatnya, karena tanggung jawabnya imam itu tanggung jawab kepada semua dosanya makmum. Wallahu a'lam. Gimana hukumnya di saat sholat tiba-tiba anaknya naik ke punggung dan membuat mukena yang dipakai terlepas? Apa harus mengulangi sholatnya? Anak-anak yang mengganggu, ya, orang tua, terutama ketika sholat, naik punggung dan sebagainya, ini harusnya bisa disikapi dengan bijaksana. Artinya begini, ketika anak itu naik punggung, ya, orang tua ini jangan langsung jangan langsung berdiri, tapi tunggu sampai anak ini turun. Karena Kanjeng Nabi dulu pernah, ketika beliau sholat itu, cucunya Hasan dan Husain itu gamblok gini, ya, minta digendong sama Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi itu nunggu sampai kedua cucunya ini turun dari gendongan. Nah, ini supaya mukenanya ibu-ibu ini tidak terlepas. Andaikan terlepas, maka dipakai kembali, dipakai kembali, kemudian dilanjutkan sholatnya, karena jenengan tidak sengaja untuk melepas mukenanya. Apa boleh melanjutkan sholatnya kembali? Boleh. Dan memasang kembali mukenanya? Iya. Yang kedua, di saat sholat tiba-tiba anaknya duduk di punggung dan kondisi anak dalam keadaan najis, habis pipis, ya. Ini ada dua, Bu. Apakah anak itu sudah sudah makan selain daripada ASI? Ya, jika memang dia itu sudah makan nasi selain daripada ASI, maka hukumnya najis,
Ya. Jika masih makan ASI, cuma minum ASI saja, maka tidak najis. Ini khilafiyah para ulama. Ya. Nah, kemudian dalam kondisi anak dalam keadaan najis, bagaimana ya? Sholatnya harus diulangi. Ya, sholatnya harus diulangi, dibatalkan. Nah, karena kemudian pakaiannya diganti, disucikan. Nah. Bagaimana jika terjadi pada sholat jamaah? Imam banyak kesalahan bacaan panjang pendek, sementara makmum juga tidak paham. Waduh, dia pada tak bisa ngaji nih. Ya. Pada nggak bisa ngaji nih. Ya. Maka sholat jamaahnya adalah sah. Ya. Sholat jamaahnya adalah sah dan makmum tidak menanggung dosanya imam. Bagaimana cara membatalkan nazar yang sudah terucap karena tidak mampu melaksanakannya? Wah, ini tidak boleh membatalkan nazar. Ya. Kalau membatalkan nazar, maka jenengan harus membayar kafaroh. Kafarohnya adalah puasa 3 hari berturut-turut. Ya. Puasa 3 hari berturut-turut. Itu denda bagi orang yang mau membatalkan nazarnya. Ada seorang anak sakit parah karena dia merasa banyak berdosa kepada ibunya. Maka anak itu minta ibunya agar mencuci kakinya. Lalu air bekas cuci itu diminum anaknya sebagai bentuk bakti dan permintaan maaf. Apakah dalam Islam diperbolehkan, Ustaz? Yeah. Ini tidak diperbolehkan, Bu. Yeah. Jadi minum bekas air cucian ibunya, cucian kaki. Ya maaf sih, kaki itu kan maaf, pas tepak rangen ya apa, Bu? Kakinya rangen gitu ya, terus kemudian dicuci pasti minum anaknya. Mau jenengan? Nah, ini kan secara akal, maaf nusewu, ini sudah menyalahi akal. Tidak sesuai dengan kodrat, ya, nurani seorang manusia tidak mungkin, ya. Dan tidak mungkin Islam itu melarang seorang manusia untuk berbakti kepada orang tua dengan cara meminum bekas air cucian ibu kalau itu membawa kebaikan. Tidak mungkin, Pak, ditinggal, Pak. Pasti dikasih contoh sama Nabi. Tapi berhubung Nabi itu nggak pernah mencontohkan berbakti orang tua dengan cara minum air bekas cucian kakinya, maka nggak usah dilaksanakan. Oke, tidak usah. Bahkan ini lebih banyak membawa madorot, bahaya bagi sang anak. Jadi sang ibu tidak usah dipenuhi permintaan anaknya ini. Kalau memang anaknya minta seperti itu, tidak usah. Cukup hanya minta maaf saja sudah cukup. Ya, sudah cukup. Dan kemudian tunjukkan bakti seorang anak itu kepada orang tua ya dengan cara apapun lah. Dengan cara ucapan, perbuatan, mungkin dengan pakai materi, itu sudah cukup. Ya. Tidak harus dengan cara mencuci bekas kaki ibunya. Nah. Cukup ya? Monggo. Bagaimana hukum imam yang sedang mengimami sholat wajib atau sunnah sambil membaca Al-Quran? Boleh. Ya. Jadi imam masjid yang hafalannya tidak banyak, maka boleh dia ngimami sambil bawa mushaf, Pak. Boleh begini. Ya. Misalkan karena dia ingin supaya suratnya nggak monoton, supaya ganti-ganti, maka dia boleh ngimami sambil baca mushaf. Boleh. Ini menurut pendapat mayoritas para ulama. Ya meskipun dengan cara menghafal jauh lebih baik. Nah. Ini kalau ada pertanyaan lagi, kita akhiri nggih. Sampai di sini pertemuan kita. Wallahu ta'ala bishawab. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.